wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam video ini, kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila kelas 21 akan memaparkan terkait sikap intoleransi di masyarakat dengan contoh kasus penyerangan Masjid Al-Amin di daerah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Indonesia, negara indah yang terdiri dari banyak pulau, beragam budaya dan berbagai agama. Indonesia dengan berbagai keunikan dan perbedaan tersebut harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi di masyarakat agar tercipta suatu hubungan harmonis dan damai. Namun pada kenyataannya, masih banyak sikap intoleransi yang terjadi sehingga merugikan satu sama lain. Contohnya pembakaran rumah ibadah di masyarakat. Selanjutnya, kita akan melihat dan membahas bagaimana sikap intoleransi yang telah kami diskusikan. Faktor penyebab terjadinya sikap intoleransi dalam masyarakat beragama. Masalah kurangnya toleransi dalam kehidupan beragama yang saat ini banyak terjadi, akhirnya menjadi sebuah konflik. Terjadinya konflik ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, kurangnya rasa saling menghormati. Yang kedua, menganggap rendah pemeluk agama lain yang tidak sama dengan agama yang dipeluknya. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain. Yang keempat, kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. Yang keenam, para pemeluk agama tidak mampu mengontrol diri sehingga tidak menghormati bahkan memandang rendah agama lain. Yang ketujuh, kerugian terhadap pihak lain, baik antara umat beragama, intern umat beragama, atau antara umat beragama dengan pemerintahan. Dampak intoleransi bagi kehidupan. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dampak negatif kurangnya pemahaman atas keberagaman yaitu yang pertama, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Yang kedua, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok. Yang ketiga, terjadinya konflik ras antar suku atau agama. Yang keempat, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. Latar belakang sekaligus kronologis penyerangan. Penyerangan Masjid Al-Amin di Jalan Belibis, Kelurahan Tegalsari, Mandala II, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terjadi pada Jumat 24 Januari 2020. Penyerangan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mana penyerangan ini diduga sebagai akibat dari persoalan penertiban warung tuak yang dilakukan oleh petugas Satpol PP pada Jumat siang. Penertiban itu sendiri menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat sekitar. Ada warga Raja Wali yang membuka warung tuak di pinggiran rel kereta api dan menurut warga Belibis, warung tersebut cukup meresahkan masyarakat. Atas keluhan masyarakat tersebut, kemudian pihak pemerintah menindaklanjuti dan menertibkan warung tuak tersebut. Hal itu dilakukan karena upaya-upaya mediasi untuk membongkar sendiri sudah disampaikan, namun tidak juga diindahkan. Kemudian masyarakat yang berada di pihak warung tuak menganggap bahwa ada masyarakat sekitar yang melaporkan agar warung itu ditertibkan, dan terjadilah keributan berujung saling lempar batu antara kedua kelompok. Saat saling lempar, ada beberapa batu yang malah mengenai kaca jendela masjid. Hal itulah yang membuat suasana semakin tidak terkendali karena sebagian warga menyebut bahwa masjid yang diserang. Penyelesaian penyerangan masjid. Pihak berwajib menjelaskan bahwa mereka akan melakukan proses hukum terkait laporan pengerusakan dari BKM Masjid dan warga yang terkena lemparan batu. Langkah-langkah penegakan hukum secara transparan dan akuntabel akan mereka lakukan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Pihak berwajib berhasil mengamankan 5 orang sebagai pelaku, antara lain AG 37 tahun, RS 26 tahun, DM 31 tahun, AS 42 tahun, dan FM 32 tahun. Penangkapan 5 tersangka itu berawal dari penyerahan diri tersangka FM dan AS. Setelah 2 pelaku diamankan lalu diintegrasi, diperoleh nama lainnya yang diduga terlibat saat kerusuhan dengan cara melempar masjid menggunakan batu.
Polisi kemudian melakukan pengejaran para pelaku yang sudah diungkap FM dan AS. Saat melakukan tindakan penangkapan, polisi membawa serta kepala lingkungan dan berhasil meringkus 3 pelaku lainnya dari rumah masing-masing. Pihak berwajib juga menghimbau masyarakat sekitar untuk lebih bijak dalam menerima, menalar, dan membagikan setiap informasi agar setiap informasi semakin tidak simpang siur. Langkah-langkah menumbuhkan rasa toleransi untuk menghindari konflik. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan atau menumbuhkan sikap toleransi pada diri sendiri adalah kita mengetahui serta memahami apa itu toleransi. Toleransi secara luas adalah sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari nilai atau norma-norma agama, hukum, budaya, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap yang orang lain lakukan. Selanjutnya, setelah memahami apa itu toleransi, perlu kiranya kita menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri. Seperti dalam sila pertama Pancasila, aspek agama disebut pertama kali. Hal ini merupakan pertanda bahwa agama merupakan salah satu kebebasan manusia untuk meyakini apa yang diyakininya. Lalu, bijak dalam bermedia. Bijak dalam bermedia pun perlu. Tidak mudah menyerap segala informasi dan isu-isu yang beredar sebelum diteliti kebenarannya. Apalagi berita hoax masih marak terjadi. Terkadang ada saja berita atau isu-isu yang mengandung ujaran kebencian. Dan yang terakhir, silaturahmi antar umat beragama. Perlulah kiranya untuk saling menjaga silaturahmi antar umat beragama supaya tidak saling curiga. Sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat. 1. Mewujudkan kerukunan di Indonesia. Adanya sikap toleransi sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat. Toleransi penting untuk diterapkan karena kondisi Indonesia yang begitu heterogen. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang damai dan tentram. Jika sudah tercipta kerukunan, akan tercipta lingkungan yang damai dan tentram. Hal ini hanya bisa diwujudkan jika toleransi diterapkan di tiap elemen masyarakat. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Toleransi bermanfaat untuk mempererat tali persaudaraan. Dengan menerapkan sikap toleransi, masyarakat bisa saling berinteraksi dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang agama dan sukunya, sehingga mampu mempererat persaudaraan dengan sesama. Yang keempat, menghindari konflik dan perpecahan. Adanya toleransi sangat penting untuk menghindari konflik dan perpecahan, terutama yang melibatkan suku dan agama. Perbedaan yang ada pastinya kawan menimbulkan perpecahan dan konflik. Namun, jika masyarakat sadar untuk bersikap toleran, maka perbedaan itu justru malah menjadi keindahan. Kesimpulannya, setiap agama mengkehendaki adanya ketertiban, keteraturan, keharmonisan, ketenangan, dan kedamaian bagi pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu mengubah stigma masyarakat dan menghindari konflik yang berbawakan sara dan agama. Kita perlu perubahan pada bidang pendidikan pada saat ini. Untuk itu, diperlukan peran dan kerjasama dari seluruh masyarakat, pemerintah, dan tokoh agama untuk mengurangi konflik antar agama yang terjadi di masyarakat. Khususnya kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu membangun rasa menghargai dan menghormati satu sama lain, dimulai dari diri sendiri. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan atau perkataan yang kurang berkenan. Kami juga mengharapkan saran serta kritikan dari teman-teman sekalian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.